Coba nomor 2 coba. Pemilahan. Makanya aku kalau ke tempat-tempat ini aku udah mau ambil di luar sungai. Allah wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Muhammad Yani yang telah menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarana biiqamatis salat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tundi qailaha yawmat qiyamah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila sabilis sa'adah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidi waladi Adam wa ala alihi wa sahbihi adada ma jara bihil qalam. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nahnu 'ala zalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan, kita taati para alim ulama, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang tua kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta unsur pimpinan desa, Bapak BPD, Bapak LPM, RW dan RT sedesa Jarembang, Kecamatan Lahang, Kecamatan Gaung, Kuala Lahang ya, Kecamatan Gaung, Kuala Lahang. Selanjutnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Al-Qadar dalam salah satu acara memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Kita sekarang hanya memperingati terjadinya Isra wal Mi'raj itu hanya sekali. Terjadinya pada diri Rasulullah. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra wal Mi'raj ini segala hajat dan segala keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Segala penyakit dan segala yang tidak mengenakan kita mudah-mudahan dihilangkan Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu sekalian, kejadian Isra wal Mi'raj sangatlah luar biasa. Kalau andai kata kejadian Isra wal Mi'raj itu dulu kita hidup di zaman Nabi, lalu Nabi menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj, mungkin apakah kita percaya, apakah tidak? Percaya ada kira-kira Pak? Saya rasa hampir tidak masuk di akal. Karena kejadian ini memang tidak masuk akal. Tetapi ini ada kejadian kekuasaan Allah. Coba saya bayangkan. Orang Jarambang ini berangkat ke Mekah. Berangkat pagi, jam 9 malam bulik. Percaya ada kira-kira? Bawaannya kurma. Oh iya, tambah lagi ya. Nah, mantap. Nah. Bawaannya kurma. Apalagi kismis umpama. Tapi kira-kira ibu percaya ada? Ada orang Jarambang pagi tadi berangkat Mekah, malamnya pulang. Jam 9 malam sampai ke sini pulang. Percaya ada Pak? Saya yakin Bapak tidak percaya. Karena
berangkat dari Jakarta, berangkat dari Batam, itu memakan waktu 8 jam. 8 jam atau 9 jam. Dari Jeddah ke Mekah 2 jam, 10 jam. Tiba-tiba belanja di Mekah, pulang lagi jam 9 malam pulang. Jelaslah kata orang ini dusta. Paling-paling nukar kurma di tembilahan. Ini cerita saya contohkan. Begitu juga kisah Isra wal Mi'raj ini. Kisah Isra Mi'raj ini lebih dahsyat daripada kisah kita pergi ke Mekah. Kenapa? Bayangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan onta 1 bulan. Dari Masjidil Aqsa naik kemana naik Bu? Ke langit. Berapa langit? Berapa ya? 7. Macam suah melihat dah pulang. Naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Setelah itu sebelum fajar sudah pulang, menceritakan kepada sahabat Nabi. Sebahagian sahabat Nabi yang beriman mempercayai. Kenapa? Karena dia percaya dengan kekuasaan Allah. Sebahagian yang beriman juga menjadi kufur pula. Kenapa? Karena tidak percaya. Karena tidak masuk akal. Oleh sebab itulah, makanya dari surah Al-Isra itu Allah Subhanahu wa taala mulai surah Al-Isra itu dengan kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah mulai dengan kalimat tasbih. Dimulai dengan kalimat tasbih itu artinya itu adalah bahasa Arabnya. Orang Arab itu apabila sesuatu yang luar biasa, orang Arab biasa mengucapkan subhanallah. Beda dengan kita. Kita orang Banja dengan orang Melayu, kalau melihat sesuatu yang luar biasa, mengucap apa kita? Besaknya. Nengok aku besak tadi pun, besaknya. Saya ini kaki saya sini Bu agak cedera sedikit. Ini 2 harian ini agak sakit. Jadi kalau berdiri itu kadang-kadang hampir terjelipuk. Untung udah patah. Bulan Rajab, bulan Maulid tadi yang ini sakit. Yang ini sakit. Sakitnya di Mekah. Bukan di Indonesia, di Mekah. Nangis saya sakitnya di Mekah. Apa nangis? Udah ada tukang urut. Mana ada di Mekah tukang urut. 3 hari saya sebelum berangkat umrah, saya bawa Honda hari Jumat. Mau markirkan Honda CB, Honda tuh tumbang di sini. Tidak ada sakit. Kataku tidak apa-apa nih. Ketika 3 hari setelah itu berangkat dari Malaysia sampai ke Madinah, mulai timbul sudah. Akhirnya saya tidak bisa mengerjakan berjalan kaki. Paksa pakai upah. Berdua dorong aku. Kutanya dengan tukang dorong tuh orang, yang tukang dorong tuh orang Lombok, kecil-kecil, orang Lombok. Kataku sering dadek mendorong orang besar kayak aku nih, sering lah Pak katanya. Orang Arab tuh lebih besar daripada Bapak, cuma lebih berat Bapak katanya daripada orang Arab. Nah, makanya
Allah mulai dengan kalimat tasbih. Makanya sini Bu, Ibu kalau sini melihat, Ibu tahu tak waloh? Labu? Ah, tahu berarti. Keduanya tahu nih. Tebu? Nisan? Tahu. Paring? Bambu? Tahu semua berarti. Berarti bahasa Banjar bisa nih. Bahasa Banjar bisa, bahasa Melayu bisa. Saya ini juga keturunan Melayu. Melayu nenek, sebelah nang laki-laki Melayu Timur, sebelah perempuan Melayu Retih. Nah, cuma bapak aku Banjar. Aku tinggal di Banjar, Padang Banjar. Pakai ada bahasa Banjar kak aku. Makanya Bu, coba kalau ibu melihat ada labu, waloh, ganalnya kayak takar, kayak takar. Kira-kira ibu bertasbih dah? Melihat subhanallah, subhanallah. Nggak ada kayak gitu kita. Yang ada orang Arab melihat kejadian yang luar biasa, dia mengatakan subhanallah. Itu hebatnya orang Arab, selalu bertasbih. Kita jarang tasbih. Kalau sudah sakit cuma mau bertasbih. Sudah sakit, kaki sakit, tidak bisa berjalan, baru mau megang tasbih. Banallah, banallah, banallah. Bukan subhanallah lagi, banallah, banallah. Baru mau tasbih. Orang Pak, Bu, banyak hidup nih bertasbih. Mungkin bapak-bapak susah lah karena kerja kelapa apa kerja apa sini Pak? Kelapa ya. Kalau kerja kelapa tuh memang agak susah lah. Kalau ngait kelapa kan susah bertasbih. Kan ibu-ibu sekarang kan di rumah kan lebih enak dah Bu. Masa tinggal dicucu. Kompor gas tinggal tik hidup. Coba datuk nenek kita dulu. Ingat tak datuk nenek kita? Kalau musim hujan ini, setengah jam meniup dulu baru hidup. Kenapa? Karena kayunya basah. Saya ini kena batuk Pak. Nah, setengah jam meniup. Tapi orang tua dulu, anak 10, nasi jam 10 masak. Sekarang, anak cuma 2 Pak. Nak nambah tuh pun susah dah Pak. Susah nak nambah. Kata kita tambah lagi 1 anak. Ini gin berdua nih gin jauh. Yoh dah. Itu perempuan Sungai Salak. Sini kurang lebih nih. Orang kalau ibu-ibu tuh di rumah jarang. Nah kan enak dulu sekarang di rumah. Tak hidup semuanya sebentar cuma masak. Nah sambil memasak tadi tuh baca tasbih. Subhanallah walham wala ilah wallahu akbar wala quwata illa billah. Mak pelannya, pelan betul, dibawain bertasbih gemetnya. Mun benyanyi maka am kuatnya. Coba sekali lagi. Yang belakang ada yang jawab dah belum dah? Bawain tasbih. Subhanallah wala ilah wallahu akbar wala quwata
Kan hafal hafal. Orang Bu sambil ibu masak nasi pakai apa sini? Pakai rice cooker. Pakai drum. Pakai rice cooker ya. Nah, diaduk dah, Bu. Diaduk kan? Orang Bu masak pakai rice cooker tuh diaduk. Nah, sambil mengaduknya tadi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai wala haula wala quwata illa bil. Niatkan di dalam hati, mudahan lakiku ketujuh makan nasi. Mudahan hati lakiku nih kada pernah kemana-mana lagi. Maunya kayak itu. Tapi ada dah kayak itu? Mana ada. Suai lelaki nak kawin terus. Inilah nih orang ini ndak kadang-kadang bacaannya panahku panah Arjuna, ku panahkan ke gunung Himalaya. Itu memang ada ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang bagus tasbih itu ya Bu. Baca tasbih. Kalau laki hilang nanti payah. Payah. Maka bebinian weh ini nyarikan lawan laki di Sungai Salak, Bu. Sungai Salak. Di sini nah, kadang-kadang laki bulik tuh aja. Nah, sian nang laki, jangan laki jalan paduhan ya. Buka pulang lawang padok aja. Lakasnya bulik aja. Ujian laki aku sakit kepala. Kepala nang mana aja? Sian nang laki kadang-kadang. Kadang-kadang nang laki ini kadang-kadang berdiam kita nih Pak. Bukan hakon melawan dah kabini. Bebinian ini kalau sudah dilawan nih, sekali awak manok menjawab 10 kali yang jawab ya awak. Sejarah nang 10 tahun yang lalu Pak dibongkarnya. 10 tahun yang lalu. Sejarah 10 tahun yang lalu dibongkarnya. Sekali juga nang laki jawab, jangan laki sesadangi umamu'ah. Kada. Hujungannya kayak nangis. Kita bulikan ya nak. Kemana bulikan? Sungai Ampat. Kurang bisa sarik di rumah ini nak kayak. Nang laki dia mah lagi duduk, nang laki pinggir lawang lagi beruku lagi nang laki. Oh jangan laki jangan bulik Bang. Kada aja bisa sarik terus di rumah nih. Mana aku tahan ya. Oh jangan laki jangan bulik. Nang laki ini bila bulik ngalih juga. Sian nang laki. Ya. Ada anak aja. Kumpulkan baju munak. Kita bulikan. Ambil kunci Honda nak. Jangan laki kunci Honda kok. Makanya lah bulah. Sayangilah laki. Sayangi laki. Jangan laki itu dimarahi. Ibu melihat dah di TikTok tuh. Ada umanya Itai. Umanya Itai itu sarikinya taruh Abah Itai. Bungol jadinya Abah Itai. Membungol Abah Itai kada sariki bini. Lelakian ini mungkin sariki tarusnya membungol buah. Kadang-kadang bebinian ini orang buah kalau laki itu datang begawi, sambut dengan senyuman. Sambut dengan senyuman. Mau minum apa-apa? Minum teh, air putih, atau air kopi. Ndak, jangan laki ndak mau minum, ambilkan andok aja. Ini Pak andok. Paculkan buah sepatunya. Ambil bajunya tadi tuh. Tapi ada ndak bebinian sini kayak itu? Ya, aku rasa ada nak kayak itu.
Dihiaukan ambil anduk, ambil sendiri aja tuh situ aja. Bukannya jauh handuk di situ ditaruh aja. Minta ambil pula. Nah, inilah tuh. Tuh. Nah. Pokoknya tenang aja lah Pak. Biar aku marahi beginian ya. Sarik lawan aku. Aku kada heran. Saya biasa ada nyariki beginian nek. Karena beginian juga ngadu lawan aku. Tiap hari bebinian ngadu lawan aku, kadang lalaki ngadu lawan aku, kadang bebini. Datang bawa nang bau banyu. Minta banyu ustaz aja. Ya kenapa? Lakiku ustaz aja. Ya ngapa lakimu? Lakiku karas benar ustaz aja. Bagus dia punya karas benar. Rupanya karas kuat memukul. Pakai apa? Jadi punya mukul, pakai tangan ustaz aja. Kayak apalah lagi aku di ustaz ya. Tuhuk aku di bersabar ustaz aja. Jadi jurangnya suruh minta baju lawan ustaz. Aku jangan nangis. Supan aku Pak kalau bebina nangis di hadapanku. Kenapa? Jurang melihat orang. Jurang Ustaz Darmawan kada tanggung jawab. Nah, ku bagi banyak tawakalan nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ras kutiras kau hendak waras, aku hendak baras. Tuh kutiok. Mampan kada-kada. Sekalinya seminggu datang pulang. Apa kabar je kok? Indah talain dah Ustaz tai ya. Tambahi lagi banyu aja. Aku maka aminik ulahnya. Nah, makanya buah baik-baik lawanlah. Jangan laki itu disinggung-singgung. Ini kadang-kadang bisa menyinggung laki. Sedikit juga pasal bekalahi sudah. Ujian nang bini hari ini kita tolak pengantin abah mula. Ayo aja nang laki. Kita makai baju seragam lah. Kada kawa aja nang laki. Aku jangan laki memakai baju seragam, aku anak tukang cuci piring. Karena igat dia baju kok. Aku baju nang biasa aja jangan laki. Sare keropanya bini. Aku bos sampai wah ini biniku membawain nukar baju seragam kada kona kok. Kenapa? Supaya aku jangan diaturnya. Karena bila pakai baju seragam, nih aja pakai baju ini aja. Maka dua ini nya motor aku nak tolak ceramah. Nang mana baju aja kok, nang itu aja. Dua ini nya pakai baju ini aja. Dua ini, usariki kunara. Dehingkat diatur-atur aku. Nang maatur tuh aku bukan perempuan. Bu, surganya seorang perempuan itu di mana Bu? Yang sudah bersuami? Siapa Bu? Suami. Kenapa maka suami surga itu dikalahi? Kadang-kadang surga seorang dikalahi. 2 hari kada tanggurnya surganya. Sianang laki. Masuk kamar 3 buting bantal. Ambil yang laki bantal. Ngapa jadi ambil bantal? Nah. Tuh, bebinian nih. Sini ada orangnya sini nek. Nah, makanya lah bulah. Jangan menyindir ke laki. Kadang-kadang menyindir. Kadang kawa menyindir dia di rumah. Di band menyindir. Di pengantin. Benyanyi. Nang laki duduk basuh piring. Dengarkan bini benyanyi. Apa lagunya? Cukup-cukuplah, jangan menangis lagi, terlalu banyak jahitan cinta. Atau sebutin lagi lagunya. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Jakawan yang laki, apa bini muden? Nah laki rupanya Udin ngarannya. Tahu aja Udin bagi tadi berkelahi. Belas dia kawan. Belas. Tulis aja Udin. Tulis ke protokol situ. Pas ditulis. Oke ya. Kami panggil dari seksi kebersihan
Kami panggil saudara Udin untuk membawakan sebuah tembang lagu kesayangannya. Semenit setengah Udin berunding lawan tengah organ. Rupanya lagu lawas Pak. Lagu lah. Siapa pulang? Oh, udah perlu. Rupanya lagunya Pak, ngeles nang lagu bini tadi. Ada lagunya. Apa lagunya? Hujan nang laki. Pantaskah dirimu bicara macam itu? Betul tak? Ada lagunya tak? Nah, makanya jangan nyinggung-nyinggung kami lelakian. Siapa pulang? Nggak payahlah. Karena di WA-nya, kenapa ada diangkat ya? Gue ini mau WA aku ngene. Makanya lah bola. Ini kadang-kadang menyinggung-nyinggung. Maka di rumah tuh jangan sampai nak berkelahi terus. Apabila di rumah tuh kuat berkelahi, kuat bertengkar, kuat kada bercucukan, itu di rumah tidak perajakian. Lari rezeki, rahmat rela lari. Aku waktu diam di Tambilahan Pak, jam 1 malam orang berkelahi dua belaki binian. Aku pas dihiga, aku sudah taguring. Sekali orang berkelahi tebangun aku. Rupanya nang laki terjejak gidar. Kacut aku. Bangun, dengarkan. Berkelahi. Sekali subuh, mandian keduanya. Decan je kok. Rupanya nang lang bini ini sarik. Nang bini ini parlo rupanya. Lakinya lambat bulik. Oh, napa maka lambat balik je nang bini? Ujian laki aku jualan. Orang jam 11 tutuplah lagi. Dia tahu orang perlu ya. Ujian laki sabar dulu. Adalah punya dia, kau punya kau tuh adalah dia punya laki. Sekali subuh, sao mandian. Di sini kada terjadi apa-apa. Ami maka am dihiga rumah. Jam 1 malam, jam 3 hanya taguring pulang. Aduh. Gara-gara orang berkelahi. Makanya buah banyakin baca tasbih. Apalagi di akhir zaman ini. Musuh kita banyak. Nang membuat kita dibuat curiga-curigaan banyak nih handphone nih. Hati-hati banyak gara-gara handphone ini. Nang bini sarik buang ke handphone laki. Mentipur ke parit. Ya kebuang ke aku. Tipur ini gara-gara handphone ini pang abahmu dibesalin kok. Tahu buang ke kano ke laut. Mencirup dua laki managunnya. Makanya kejadian Isra wal Mi'raj sangat luar biasa. Apa penyebab kejadian Isra wal Mi'raj? Jam berapa sudah nih, Bu? Jam berapa dah? Jam 9. Jam 11. Jam 1. Oh, jam 10 lewat 58 ya. Kira-kira jam berapa berhenti nih? Jam berapa? Jam 1. Betul, Pak. Akulah makan. Kalau lah makan ini jam berapa aja, aku tahan aja. Ini baru, saya biasa ceramah 4 jam, Pak. 4 jam. Tapi sejam pagi, sejam petang, sejam malam. 3 jam. Sejam lagi pagi lagi. Nah. Ibu-ibu mulai dah. Jam berapa nampinya kayaknya berhenti ini. Tenang aja, Bu. Tenang. Penyebab Isra wal Mi'raj itu
sebab terjadinya Isra wal Mi'raj pertama, satu, siapa lah ini? Bisi lebih ya. Halo, Assalamualaikum. Sedang ceramah ya? Ya. Sampai mana tadi? Lupa jadinya aku. Nah, penyebab yang pertama, sebab terjadinya Isra wal Mi'raj, satu, Rasulullah itu ditinggalkan oleh paman beliau. Siapa? Abu Talib. Dia yang masih hidup itu waktu kemarin, Abu Talib, Hamzah, Ja'far. Abdullah, bapaknya Rasulullah sudah meninggal. 3 orang inilah yang paling kuat melindungi Rasulullah. Yang paling kuat lagi melindungi Rasulullah, pesan daripada Abdul Muttalib adalah Abu Talib. Maka Abu Talib, apabila orang kafir Quraisy ingin mengganggu Rasulullah, maka Abu Talib mengatakan, "Hei," kata Abu Talib, "jangan kau ganggu anak kemanakanku Muhammad. Kalau kau ganggu anak kemanakanku Muhammad, hadapi aku." Tapi orang tidak ada yang berani Pak dengan Abu Talib. Hamzah itu, saking beraninya Hamzah itu kalau dia berburu, pergi ke hutan bukan mau berteman enggak, sendiri. Balik nanti membawa singa. Singa tuh dibawanya begini. Nah, ada enggak kita orang sini pergi ke hutan, balik membawa harimau satu. Kalau dia nama utuh harimau jadinya. Nah, makanya orang melihat Hamzah itu, harimau sendiri pun singa sanggup dilawan oleh Hamzah, apalagi manusia. Makanya tidak ada berani mengganggu. Ninggal Abu Talib, sedih Rasulullah. Setelah meninggal Abu Talib, meninggal lagi siapa yang meninggal? Lebih sedih lagi Rasulullah. Meninggal istri Rasulullah, Khadijah, Siti Khadijah. Pak, ketika meninggal Khadijah ini, Rasulullah sangat sedih. Kenapa sedih? Karena perempuan yang selalu memberikan motivasi dan tidak pernah sedikit pun selalu memberi semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang begitu dahsyat, sabar menghadapi bermacam cobaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi perempuan yang semacam ini, Pak. Maka Khadijah ketika ingin meninggal, Khadijah Allah kirim buah anggur dari surga. Allah kirim. Kata Allah, "Ya Muhammad, aku berkirim salam kepada Khadijah." Allah berkirim salam kepada Khadijah dan dikirimi anggur dari surga, sehingga Khadijah setelah memakan anggur dari surga itu, Khadijah meninggal dunia tidak terasa di pangkuan Rasulullah. Sedihnya Rasulullah bukan main. Pak, Bu, kira-kira mana bagusnya duluan suami meninggal atau istri, Bu? Mana pilihnya, Bu? Mana pilih, Pak? Ada yang berani jawab? Kira-kira, Bu, mana pilihnya, Bu? Bagus suami dulu ninggal apa istri dulu ninggal? Suami dulu ya. Iyalah. Ya. Suami lah dulu. Bu, saya melihat kalau perempuan itu, kalau suaminya meninggal, anaknya bertiga, berempat, anaknya yang dirawatnya ini jadi orang semua nanti. Sanggup satu orang ibu tuh menyekolahkan anak yang 4 itu. Tapi kalau laki-laki, dia kayak laki-laki ini kayak kucing laki-laki, Bu. Tahu bikin anak aja. Tahu bikin anak. Nanti anak tah di mana tercecer.
Banyakan begitu. Apabila suami itu menikah, istrinya meninggal, menikah suaminya, anaknya tuh nanti di Sungai Empat satu, Tembilahan satu. Dia nanti nak ikut mamak tirinya tak berani, terhambur anaknya, Pak. Anaknya biasanya tetap sekolah dah. Ini biasanya, tapi tidak semuanya seperti itu. Nah, tapi kalau perempuan meninggal suaminya, dia tidak mau menikah lagi, dihidupinya anak-anaknya. Anaknya Sahlan, Dahlan, yang perempuan Jubaidah, Saudah. Si Sahlan jadi polisi, si Dahlan jadi TNI, si Saudah pegawai negeri, si Jubaidah jadi bidan. Mamanya sekong enggak? Mamanya sekong. Kenapa? Anak yatim ini penurut dengan orang tua, Pak. Kalau tidak diturutinya, siapa lagi turutinya? Iya kan? Nah, makanya Pak, meninggal istri. Apa pesan Khadijah? Ya Rasulullah, andai kata nanti ya Rasulullah engkau ingin berdakwah menyeberang lautan, dan lautan itu kau tidak temukan kayu, bongkar kuburanku, jadikan tulang belulangku sebagai kayu untuk kau menyeberang ke seberang sana, biar aku masih bisa membantumu ya Rasulullah. Begitu pesan Khadijah kepada Rasulullah. Pesan istri kita, Pak, mau meninggal, sebutkan dah, Bo. Sebutkan dah. Nah, aku sebutkan ya. Kalau nak meninggal tuh, ini sudah dimasuk ruang ICU nih. Dibuka ruang ICU, dibuka. Pak. Oh, Pak. Oi, jenah laki. Banyak istighfar. Pak, kalau aku meninggal nanti, Pak ya, jaga raudah, Pak ya. Iya, jenah laki. Anaknya rupanya raudah yang paling kecil. Satu lagi, Pak, pesan aku, Pak. Apa jenah laki? Pesan aja lah jenah laki. Papa jangan kawin lagi nanti ya aja. Apa jenah laki? Iya, jenah laki. Nang laki ini berat. Padahal nang laki sudah WA-WA-an sudah. Lawan janda kembang. Ditanya oleh nang janda kembang tuh, bagaimana kabar kakak, Bang? Parah ya sudah. Parah katanya sudah. Tapi ada pesan bini, orang jangan masani kayak gitu, bu lawan laki. Jangan pesan kayak gitu. Kayak namun aku mati jangan lagi kawin Pak lah, dah boleh. Kada Bu. Kalau bagusnya tuh lagi gini, Pak, kalau aku meninggal dunia, sebelum kering tanah aku Bapak nikah, Pak ya. Kalau Bapak tak ada duit, bukakan emas tuh. Yang 10 mayam tuh. Nah, bukakan. Nih Pak, 10 mayam. Kalau kurang 10 mayam, bukakan lagi nang sini. Nah, 10 mayam. Awak mati tetaplah kena buka juga. Ikhlas dah, Bu? Diaman. Ada ikhlas lawan laki. Ikhlas dah? Gematnya nyebut ikhlas. Nah, makanya itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga. Penyebab yang ketiga terjadinya Isra wal Mi'raj itu adanya pertengkaran langit dan bumi. Bumi dan langit saling bangga membanggakan. Akhirnya bertengkar, kalahlah langit. Maka langit mengundang supaya Nabi ini diangkat ke langit. Supaya langit juga bisa bahagia. 3, dia ada 7 sebabnya. 3 jadilah. Karena waktu jam 11 sudah. Ini pun masih panjang, masih lagi nih. Maka ketika Rasulullah berbaring-baring di dekat Hijr Ismail antara Hamzah dan Ja'far, tiba-tiba datanglah Jibril. Ketika Jibril datang mengambil Rasulullah,
dibawa di dekat sumur Jam-Jam. Ketika dibawa dekat sumur Jam-Jam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diadakan pembedahan, dibelah dada Rasulullah. Ketika dibelah dada Rasulullah, Pak, diambil hati Rasulullah, hati jasmaninya dilihat. Ketika melihat hati Rasulullah, terkejut Jibril melihat. Kenapa maka Jibril terkejut? Karena rupanya di dalam hati Rasulullah terkumpul asraru qudsiyah. Hati Rasulullah rupanya selalu menyebutkan kalimat Allah, 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 Allah. Tidak pernah putus menyebut kalimat Allah, 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 Allah. Beda dengan kita. Hati kita kadang-kadang setiap hari ini bukan pernah ingat lawan Allah. Ingat, dia terbuka mata, duit, 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 duit. Itu hati kita. Sibuk kita mencari duit. Makanya kita nih jadi mata duitan. Hati-hati ini nanti 14 Februari malamnya tuh kalau nanti Israel nyerang, ngebom. Serangan Israel, hati-hati dibom Israel Jerambang. Habis yang abu-abu jadi berubah. Nah, karena serangan Israel, hati-hati. Nah, maka kalau ada orang yang nyonggok kayak gitu, Bu, duitnya jangan diambil duitnya. Rugi kita, Pak. Rugi. Kita mau mencari pemimpin yang amanah, jujur, yang bisa nanti memperjuangkan aspirasi kita. Jangan tidak milih nanti, Pak, ya. Kita nanti 14 Februari itu jangan sampai tidak milih. Dia ada anggapan ini, aku tidak dapat duit, tidak ada milih aku. Jangan. Rugi kita nanti. Siapa yang dipilih, Ustaz? Terserah bapak-bapak. Terserah bapak-bapak. Udah ada kampanye, Pak. Terserah bapak-bapak. Nah, siapa yang hati bapak, nurani bapak, yang mau bapak pilih, pilihlah di situ. Jangan karena Soekarno tuh 2 lembar Soekarno, inilah yang karena pilih nanti nih. Kan hati-hati. Aku dengar, Pak, Israel tuh nanti nak menyerang tuh nanti. Tuh, subuh tuh, serangan Fajar. Di Sungai Salak tuh, Bu, kalau sudah subuh tuh sibuk bebinian besar sapu di luar. Kalau kok ada duit, ke rumah kok alhamdulillah tidak ada yang berani kayak gitu. Tidak ada yang berani. Ya tahu rumah aku, jangan didatangi itu aja. Maka oleh sebab itulah, Bu, ya, hati Rasulullah tuh nyebut Allah, 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 Allah. Makanya oleh orang tarekah itu ada yang namanya zikir sir. Zikir sir itu yang selalu Allah, 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 Allah. Kan kalau yang di Kuala Tungkah tuh Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu ma'i, ilahi anta maqsudi wa ridha qamat. Nah, makanya hati Rasulullah itu penuh. Tapi dibersihkan enggak? Dibersihkan. Kenapa? Karena Rasulullah ingin berangkat. Makanya kita ingin menghadapi sesuatu haruslah dibersihkan hati, dimasukkan ilmu. Artinya sesuatu itu kita harus punya ilmu. Mau nikah harus punya ilmu.
Mau apapun semuanya harus punya ilmu. Cuma kadang-kadang kita nih malas datang ke majelis-majelis taklim. Kalau datang ke majelis taklim tuh kadang-kadang betis sakit. Aku aja betisku nih pahang nang kada tahan. Tapi kalau tulak ke pengantin tahan. Nah, kadang-kadang berbunyi-bunyi pulang nah. Sambil duduk di kursi tadi nah. Bergerak betis tadi itu. Nah. Tapi tulak pengajian satu tomat. Wah. Apalagi nang tukang ceramahnya galai benar juga. Saudara-saudara, ibu-ibu, nang lain tuh. Satu tomat pinggang. Tapi kalau sudah di tembilahan itu, yang datang sultan, ingat tak dulu, ada sultan datang. Nang lagu sultan tuh, sayup-sayupku mendengar berita yang dilayangkan, engkau akan dinikahkan. Betul, ada datang ke tembilahan. Banyak yang nonton, Bu. Banyak. Minta siram pula. Yang nonton tadi minta siram. Coba kalau pengajian tuh minta siram, mau dah juga? Siram, panas. Siram. Saya yakin balian. Nah, nonton sultan. Setelah sultan, datang pula Arif. Nang lagunya, rembulan malam berlalu sepi. Banyak yang nonton bebinian juga. Umma. Nih hari ini datang Dasat Latif. Kulihat tadi kan ada banyak, ada belum kurangnya. Hari ini tanggal 27 Dasat Latif dah datang. Ini makanya Pak Bu, kalau sudah ke pengajian, umma. Tala di sini juga. Ada enggak pengajian sini, Bu? Ada. Yang tua-tua apa yang muda-muda? Yang muda-muda. Mana ada yang muda-muda, yang tua-tua itulah dah. Yang berbau tanah semua dah. Datang dah. Telinga beliau itu pun sudah tak berjelas lagi. Kata orang Alif, katanya. Makanya datangi majelis-majelis taklim. Hati kita ini kadang-kadang kotor. Datangi duduk di majelis taklim tadi itu. Nah duduk. Tertidur pun di majelis taklim pahala. Berbunyi piring nanti baru bangun. Ini tidak. Ke majelis taklim mana mau datang. Heran aku sudah Bu melihat ini Bu. Nah, makanya Pak, kejadian Isra wal Mi'raj ini setelah ditutup, ini kisah antara masjid ke masjid. Kalau masjid ini gampang dibangun. Ustadz bilang kan gampang dibangun, banyak dananya Ustadz. Iya. Kalau masjid ini gampang dibangun. Mau bikin 10 tingkat bisa. Asal ada semen, pasir, batu, besi, papan, selesai itu. Ada tukang pula. Berarti selesai. Yang susah itu yang tukang isi masjid ini. Nih, tukang isi masjid nih. Nih. Masjid sebesar ini kalau hari raya cuma penuh nih. Betul dah, Bu? Kalau hari raya penuh. Kalau udah hari raya, yang tukang isi masjid ini nang susah. Jarang orang mau datang ke masjid nak sembahyang itu. Ada yang alergi dengan masjid. Alergi dengan masjid, marah dengan masjid. Kami di Sungai Salah tuh jam 4 sudah dihidupkan katanya lah mikrofon tuh jam 4 dah dihidupkan. Kan kalau jam 4 tuh kadang-kadang subuh itu kan sedang belum tarhim tuh,
Kadang-kadang kita mengamalkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya Allahu biha ya Allahu biha. Marah rupanya yang tidur. Jam 4 saja dibangun ke udah hidup dah mek. Orang nak guring. Ada tuh? Ada. Aku kalau Sungai Salak tuh pendengaranku kayak gitu, Bu. Ku tambah, ku belikan mek satu lagi. Aku tidak mau tahu. Soalnya aku ketuanya Masjid Sungai Salak tuh. Pendengaranku, Ustadz, jam 4 katanya tidak usah dihidupkan. Awas, ku tambah lagi mek. Ku pas hadapkan ke rumahnya nanti. Kita nih dengan masjid tidak bisa pisah. Siapa berani memisahkan kita dengan masjid? Ayo. Tidak mau datang ke masjid? Oke. Aku tidak mau datang ke masjid, Ustaz. Oke. Tapi nanti ketika kau diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana umumkan? Di mana disembahyangkan? Napa pula nak kadang-kadang terakhir kali kita turun dari masjid, maka jangan pernah alergi kita dengan masjid. Ini kadang-kadang alergi dengan masjid, marah dengan masjid. Apa pula di masjid itu macam-macam. Orang jam-jam 5 nak dekat ajan tu aja lah. Makanya kadang-kadang sian kadang-kadang nang tukang isi masjid nih, jam 4 itu pun dihidupkan, Pak. Jam 4 tuh dihidupkan. Yang datang cuma jam 4 cuma subuh tuh. Haji Adul, Haji Umar, Haji Dahlan, Wan Supriyono. Tuha-tuha sudah. Bagaimana mau manggil orang kuat-kuat? Maunya nang subuh itu ajannya mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Biar di rumah tuh terkajut langsung. Ini ndak nang manggil kan tua-tua dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kan bertunjulan antara Haji Abdullah di Umar. Kau aja dulu aja, kau aja marah aja. Makanya jam 4 tadi itu kalau yang belum mandi bisa mandi. Nah, supaya mau sembahyang subuh. Jangan alergi dengan masjid. Nah, makanya sebentar dulu, Pak. Di Sungai Salak supaya banyak jamaahnya subuh Jumat lah, Pak. Subuh Jumat tuh supaya banyak jamaahnya. Bikinkan nasi kuning. Setelah sembahyang subuh makan nasi kuning. Lauknya telur sebelah dengan ikan bilis. Maka subuh Jumat, Pak, kami mengerjakan sembahyang sujud tilawah. Setelah sembahyang sujud tilawah selesai, baru pengajian. Setelah pengajian, kami siapkan 120 bungkus nasi. Jadi nanti bila pulang ambil nasi. Mau makan di situ silahkan. Saya rasa kalau bernasi juga subuh Jumat di sini mau banyak puasa. Bernasi, Pak, nasi kuning. Banyak ada orangnya. Alhamdulillah. 2 sap lebih. Masih sikitnya Ustaz 2 sap. 2 sap kami ini para separuh itu, Pak. Karena masjid kami itu 30 kali 30. Satu sapnya 70 orang. 2 sap 140 orang. Belum perempuannya lagi. Nasi ku siapkan cuma 120. Siapa yang dulu dapat, yang tudi tidak dapat. Nah, nasi ku sediakan. Lalu pula, Pak, setiap Jumat di sini setiap Jumat pakai
baca yang 77 Pak? Baca yang 77? Oh ya, sama berarti sana ya. Kenapa setiap sembahyang Jumat itu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, habis balikan semua. Kataku, bagaimana supaya laki-laki ini mau baca yang 77 itu? Bikin Pak, setelah sembahyang Jumat itu bubur kacang pakai durian. Alhamdulillah, bubur kacang pakai durian. Sekali yang pertama belum banyak yang tahu kan? Banyaklah yang lepas. Banyak lepas. Masih banyak balikan. Rupanya Jumat yang kedua kena sudah jarak. Setengah masjid belum balikan lagi. Dia bilang, ada ya? Ada. Aku tidak buka Pak kalau tidak selesai berdoa. Selesai berdoa baru kubuka. Mau tidak mau dia di dalam loh, intainya di luar loh. Mau tidak mau, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Nah, kataku, setelah selesai berdoa, kubuka, tuh kataku, bubur kacang. Jumat yang ketiga, alhamdulillah, tidak banyak lagi yang keluar. Yang keluar paling anak-anak. Anak-anak pun nunggu-nunggu sekarang sudah. Nah, semalam Jumat kami bikin apa yang bulat-bulat tuh Bu? Kekicak Bu kekicak. 2 termos kekicak tuh. Kubelikan 3 biji duriannya di tembilahan. Alhamdulillah banyak yang makannya. Ngaut sendiri. Bila lamsi lapar, kaut lagi. Tapi kami sediakan cangkirnya yang kecil aja. Cangkirnya yang kecil. Ustadz, duitnya dari mana? Tentu gitu kan? Duitnya dari mana? Duitnya dari sedekahan orang. Orang ada bersedekah. Nah, kadang kami bikinkan apa Bu? Bikinkan bubur nasi pakai ayam yang beribit-ribit tuh. No, ada lagi Ustaz aja nak nyaman. Aja kok ayam beribit nih, anda ki undang gelah. Alhamdulillah Pak. Banyak yang baca nang Fatihah nang 77 tuh. Dah belian lagi dia, intainya di luar. Ada ya Ustaz katanya? Ada katanya. Baca dulu kita aja. Alhamdulillah. Nah, ini rupanya nih Pak. Kayaknya seperti itu. Maka di masjid itu saya sediakan non-stop 24 jam. Teh, kopi gratis. Ustadz di mana dapat duit? Gampang. Itu urusannya gampang. Kami modali pertama cuma kami bawa belikan 5 galon air, belikan pemanasnya. Setelah belikan pemanasnya, belikan kopi, belikan gula, belikan teh. Sehingga Pak, teh yang mau habis itu ada, yang mau minum habis teh, mau tidak mau dia beli teh. Makanya saya melihat di Mekah. Di Mekah itu kan, setiap orang pulang tuh kadang-kadang ada yang bersedekah air, ada yang bersedekah kurma. Masa kita di Indonesia tidak sanggup? Kita sedekah bubur juga. Sedekah bubur. Kalau hari panas Bu, kami sedekah cendol. Bu. Ada lagi minuman yang canggih lagi Bu. Apa nama minuman itu? Gelora Cinta. Minuman Gelora Cinta. Kami tandingkan, rupanya Gelora Cinta itu nama Pak. Rasanya berbeda Bu. Entah dari apa orang apa tuh bikin gelombang Gelora Cinta. Oh mau minumannya. Nah, disinilah rupanya Pak, masyarakat itu mau berjamaah. Alhamdulillah sekarang Pak, jamaah kami lumayan. Zuhur itu bisa 1 saf. Zuhur kami adakan pengajian kultum 10 menit, 20 menit 10 menit kultum. Alhamdulillah lancar, jalan terus. Jalan terus. Nah, rupanya begini rupanya. Sama kan Al-Huda kan?
Nah, makanya bila subuh Jumat kami sediakan nasi. Ibu-ibu sini bisa nih. Cobalah kalau tidak bisa. Aku yakin ramai subuh tuh. Kenapa maka ramai? Karena kita cinta dengan masjid, kita ramaikan masjid. Jangan masjid kita besar saja, tapi orangnya tidak ada. Nah, ini kisah masjid, masjid. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa naik ke langit. Ketika naik ke langit, Pak, ingat, ada hadis daripada Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal mengatakan, setiap amalan kita itu akan diperiksa oleh malaikat-malaikat penjaga langit. Kalau di dalam amalan kita itu ada kesalahan, maka akan dipulangkan kepada kita sendiri amalan kita itu. Maka kan amalan itu naik, malam Jumat naik, dibawa naik. Malam Senin dibawa naik. Kita tidak pernah khawatir amalan kita itu tidak diterima Allah. Menurut keterangan, di langit yang pertama, amalan itu diperiksa oleh penjaga langit pertama. Kalau di amalan itu terdapat ghibah, terdapat selalu menyebut nama-nama orang, menyambati orang, maka amalan itu akan ditolak. Maka ghibah itu sudah merajalela sekarang di dalam kehidupan dunia ini. Yang sering nyebuti orang itu laki-laki atau perempuan? Perempuan katanya. Maka ghibah ini bahaya, Bu. Ibu apa dah sadar? Ghibah itu ketika disebutkan di langit yang pertama, amalan kita sudah ditolak oleh penjaga langit. Bagaimana mau sampai kepada Allah? Kalau kita selalu menyebuti orang. Kadang-kadang suami dah nasihati, Bu, jangan nyambeti orang, berdiam aja. Kade jadi serbujur. Abah mu je melawankan pula. Aku cuma nyambeti ner, sedikit ner aku nyambeti aja. Si anu tuh banyak lagi pada aku aja. Ini kadang-kadang pergi pengantin, baliknya nyambeti orang. Katanya kaya, tapi ampalnya asin betul. Bisa toh? Bisa. Katanya nyembelih lembu, tak ada pula aku tak dapat daging. Rupanya dagingnya sebelah sana. Khusus daging. Yang sini khusus ayam, yang sini khusus pakai khusus begitu. Nah, ini kadang-kadang begitu sering nyebuti orang. Bu, jangan, al-ghibatu faqihatun minan nisa. Ghibah itu adalah buah bibirnya perempuan. Sambil belikan, ini belikan kemana, Bu? Ada orang bawa ikan sini ya? Ada? Pakai motor? Enggak? Ada spesial orang jual bawa ikan? Kadang-kadang beli sayur, beli apa tuh, kadang-kadang ibu-ibu berkumpul tuh mulailah tuh dah. Mulai. Apa-apa yang diceritakan, kadang baca Yasin. Baca Yasin itu 15 menit cuma selesai. Tapi jam 1 berangkat, jam 4 baru balik. Banyak cerita daripada baca Yasin. Diadakan pula jajuluk, tahu jajuluk? Arisan. Matan arisan nih wadah menyambati orang. Menyasianmu tuh 5 minggu sudah kada mau bayar. Itu kayak gitu toh. Betul dah, Bo? Disambati. Umpat aja hakon. Di wadah kami kayak itu juga aja. Di wadah situ kayak itu juga. Orangnya hilang sudah. Dapat duit 25 juta. Nah, misal disambati juga nang kayak yang itu. Ibu tahu dah hukum arisan tuh. Ayo. Arisan tuh boleh apa tidak? Ayo. Nah, makanya sebelum terjadi sesuatu yang bisa merugikan, kaji dulu hukumnya. Kita ini banyak yang tidak tahu hukum.
Di dalam kitab Fatwa At-Tungkali ada orang bertanya kepada ayah Ali. Ya, katanya, apa hukum menjual kelapa yang masih berkulit? Ayo. Kelapa yang masih berkulit. Ini kadang-kadang kita malas ngopeknya, malas nguyak, jual langsung berkulit. Macam-macam sekarang, Bu. Apalagi apa hukumnya menjual kucing anggora? Ayo. Kadang-kadang bebinian ketujuh nukar kucing 1,5 juta harganya seekong. Kucing anggora. Kucing itu boleh tidak dimakan? Tidak boleh kan? Lalu bagaimana belinya? Ayo. Nah ini makanya Pak, banyak yang tahu. Apa pula hukum menjual pumpun? Maka ada tulisannya di sini, ada jual pumpun. Pumpun itu sejenis cacing. Apa hukumnya? Apa hukumnya Pak Ustaz? Aku udah tahu. Aku udah pernah jual. Hati-hati. Makanya kita hidup di dunia ini, amalan kita hati-hati. Hati-hati amalan kita kalau ditolak. Sedangkan menggibah orang saja, amalan di langit pertama sudah ditolak. Tidak tembus kepada langit yang kedua. Belum langit ketiga, belum langit keempat. Makanya Rasulullah naik sampai langit ketujuh. Ketika sampai langit ketujuh, sampai di Sidratul Muntaha, Jibril pun berhenti di Sidratul Muntaha. Lalu Rasulullah bertemu kepada Allah, tapi bukan di atas langit. Di mana bertemu kepada Allah? Bukan di atas. Ini kadang-kadang Pak, ada kawan kena musibah. Ketika kena musibah, sabar. Ini sudah takdir yang di atas katanya. Apa yang di atas tuh? Yang di atas tuh pohon kelapa. Lalu Ustaz cerita kelapa tadi gimana? Kalau kelapa yang jambol Ustaz, jambol tuh udah kelihatan, ada bijinya, tak apa-apa. Yang diceritakan itu belum dikupas. Maka ada datuk nenek kita dulu menjual yang belum berkupas Pak? Tidak ada. Dulu kelapa tuh dikoyak, dah dikoyak dipanggal, dah dipanggal salai, dah salai dikuit, dah dikuit dikarung, dah dikarung diturunkan dulu dari langkau. Dah turunkan baru dimuat ke pompong. Muat ke pompong baru dijual. Banyak kerjaannya banyak. Nah, hati-hati. Pak Ustadz, sawit dengan kelapa itu, sawit itu dijakat tidak? Kelapa itu dijakat tidak? Kelapa itu tidak dijakati Pak, 3 bulan sekali. Sawit 1,5 bulan sekali jakat tidak? Tergantung. Yang dijakat itu duit. Duit itu sama dengan emas. Ibu banyak betul punya emas sampai 96 gram. Ibu di sini 20 mayam. Sini 20 mayam. Berapa dah? 4. Sini 20 mayam. Sini 15 mayam. Sini 15, 30. Banyak dah, cukup dah sudah. 90 mayam tuh lebih daripada zakat dah, Bu. Zakat itu sekitar 32 mayam, cuma 32 mayam itu sama dengan 96 gram. 96 gram itu sudah termasuk wajib dijakati. Aku kupakai Ustazah. Mun kupakai sampai 100 mayam, jakatilah juga.
Itu nanti nang melilit ibu. Melilit. Nah, tapi kadang-kadang kada mengerti bebinian. Pakai taros bila bepengantinan. Oh my. Yang ini nang kerincingan toh. Nang kerincingan toh macam tu, Bu. Gelang keroncong dah. Gelang keroncong. Nah, aja kada sambil pakai pas tuh. Tring. Rupanya gelang keroncongnya 10 di sini. Kali 5. 50 mayam. Nang di sini nang beikat kayak yang anu kayak kapal tuh. Nang beikat di sini pulang. Nang sini nang beikat pula tuh nang badoan tuh. Sampai di Sungai Empat Penang yang sunyi itu melihat orang, banyaknya emas, bantai orang. Siapa salah? Salah awak nengokan emas. Nah, makanya lah Bu, ketika sampai bertemu kepada Allah, lalu Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, yang pertama diberi gelar Habibullah, yang kedua Allah perintahkan 50 kali sembah, 50 waktu sembahyang. Turunlah Nabi, Pak. Kira-kira Pak, Bu, Ibu kira-kira sanggup tak 50 kali sembahyang, Bu? Aku udah sanggup, Bu. Sehari semalam 50 kali udah sanggup. Yang 5 aja banyak bocor, Bu ya. Apalagi nang 50. Kalau dia 50 waktu, Pak, bagi 24 jam, setengah jam sekali sembahyang. Bila kita tidur, baru terpegang ke mamaknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selesai mandi, Allahu Akbar pula. Setengah jam sekali sembahyang. Nah, lalu ketika turunnya itu, Nabi Muhammad bertemu kepada yang namanya Nabi Ibrahim. Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi, sembahyang 50 waktu. Muhammad, minta dengan Allah. Umatmu tidak akan sanggup, wahai Muhammad. 9 kali Rasulullah bolak-balik minta, 5 dikurang, 5 dikurang, 5 dikurang. Akhirnya 9 kali 5, 45. 45 tinggal 5. Yang 5 itu pula disuruh Nabi Ibrahim, minta kepada Allah Muhammad. Kata Nabi Muhammad, nak mau lagi, aku malu sudah meminta. Yang 5 ini aku yakin umatku sanggup. Yang sanggup, yang tak sanggup banyak juga. Subuh kasih, Zuhur keca, Maghrib, Isya, Asar, main puli, main bola. Maghrib kelambatan, Isya kebanyakan nonton, habis dah sembah ya. Orang yang meninggalkan sembahyang bahayanya bukan main. 15 siksa, 6 di dunia, 3 ketika akan matinya, 3 ketika menghadap Tuhan, 3 ketika, makanya 15 siksa. Orang yang meninggalkan sembahyang itu 15 siksanya. 6 di dalam dunia yang spontan Allah berikan. Spontan Pak Allah berikan. Siapa yang meninggalkan sembahyang, Allah cabut tanda soleh di mukanya. Makanya orang yang selalu meninggalkan sembahyang, di mukanya tidak ada tanda solehnya lagi, tidak ada tanda solehahnya lagi. Rezekinya akan sempit. Rezekinya akan sempit. 3 ketika nanti masuk kuburan. Ketika masuk kuburan, 3 ketika akan mati. Ketika akan mati nanti susah betul matinya. Matinya kehausan. Haus betul ketika nak mati. Andai kata air yang di lautan itu ditumpahkan ke dalam mulutnya, dia tidak mau juga sembahyang.
maka air yang selautan itu ditumpahkan, dia tidak akan merasa berhenti, masih merasa haus. Maka jangan sekali-kali, jangan pernah mengatakan, aku nanti saja sembahyang, aku nanti saja. Kematian akan menjemput kita. Kalau kita sudah mati, la ya'ti 'alam mayyiti asyaddu min lailatil ula. Tidak datang kepada seorang mayit itu kecuali malam yang pertama, malam yang paling dahsyat di dalam kuburan. Pak, Bu, malam yang pertama di dalam kuburan, malam yang pertama itu malam yang paling dahsyat. Dahsyat, bukan main di dalam kuburan itu malam pertama. Kenapa? Terkejut. Terkejut. Malam semalam masih tidur pakai lampu, malam semalam masih tidur pakai kipas angin, malam semalam masih tidur pakai bantal, malam semalam masih tidur pakai tilam, malam semalam masih tidur bersama anak dan istri. Malam selanjutnya di dalam kubur tidur seorang di kapit bumi malam dan siang. Menangislah ia hendak pulang, mengerjakan taubat, zikir sembahyang. Bisa lagi tidak pulang, Bu? Pulanglah kalau tidak percaya. Duduk di atas kuburan tuh, tidak akan diterima orang lagi. Saya yakin orang Jerambang ini pun tidak akan nerima lagi. Kata orang anu tuh, mamanya si anu tuh hidup lagi, kata orang mati jadi hantu rupanya. Makanya Pak, Bu, parhamu mautakum bis sadaqah. Kasihani, kata Nabi, mayitmu itu dengan bersedekah. Maka kita disuruh bersedekah, Pak. Inilah para ulama dulu ngadakan malam pertama turun tanah. Sini sama dak turun tanah dak? Turun tanah. Malam kedua, malam ketiga membaca doa lagi. 3 hari. Malam keempat, malam kelima, malam keenam, malam ketujuh 7 hari. Biasanya kalau di Simai Salak, kalau 7 hari ada wadai apam. Sini wadai apam ada juga, Bu. Apam pakai hampas kelapa. Sama? Kenapa pakai apam, Bu? Ayo. Tak berani jawab. Tak berani jawab. Kenapa pakai apam? Tradisi Pak Ustadz, dia ada ceritanya Bu apam ini. Nah, Bu, malam yang pertama itu menurut keterangan, ketika tubuh kita dikuburkan di dalam kubur, taruhkanlah jam 10 siang atau jam 11 siang dikuburkan kita. Itu sekitar jam 7 malam, kulit kita mulai terkelupas nih, Bu. Ini kulit mulai terkelupas. Itu kata Rasulullah, parhamu mautakum bis sadaqah. Kasihani mayitmu itu dengan bersedekah. Sedekah apa? Makanya orang yang meninggal dunia itu bagaikan orang yang karam, Pak. Kalau tidak percaya, cobalah duluan. Orang yang karam itu, kalau ada orang karam di lautan, kita bawakan pelampung, bawakan emas 1 kilo. Kira-kira pilih mana, Bu? Pilih emas atau pilih pelampung? Emas tidak diambil ya? Sayangnya emas 1 kilo, Bu. Kalau diambil emas kita tenggak, kalau ambil pelampung timbul. Ini ibaratnya. Ibu bawakan ke kuburan tuh emas 1 kilo. Lalu ibu bawakan di situ kol tarong, kol huwallah, kol a'udzu birabbil falaq, kol a'udzu birabbin nas. 3 kol. Mana yang diambilnya, Bu? Kol kah, emas kah? Kol. Yang diambilnya kol. Sian kita, Pak, dalam kubur tuh. Mana anak dan desanak? Kadang-kadang istri di rumah sibuk, nang anak sibuk, nak bagi harta. Uja julak, yang kabun nang sebelah tabing, yang 10 baris, nang turunnya 10.000, betul? Ambil tarai mun wanek.
Jana sekong dua dia lagi mambil. Julak basah parang dah. Julak basah parang. Oja babinian amas nang 10 mayam nang di tangan 10 mayam daun cincin mama tuh aku mambil. Napa aja maka aku mambil. Aku jangan maharagu mama. Nah pulang. Olaklah aja, aku mintanya laklah. Dijulak. Nah, busu lawan angah ada dapat lagi. Uja busu aku minta pang sindok soteng. Kada. Sindok soteng dan nak bagi busu. Busu dibagi pundok di kabun. Nak runtuh dah pundoknya. Kau ambil gitu aja soah. Sian busu. Kabun 2 beris. Kuning benar kabunnya pulang. Ayo aja busuk. Bilha kau kabun yang bagus tuh. Kadang-kadang Bu, Pak, anak nih kadang-kadang ketika dia mentahlili mahauli orang tua belima 10 banak. Lelaki belima, bebini belima. Nang lelaki ngarannya Muhammad, Sabarudin, Badarudin, Saparudin, Jainudin. 5 pakai Rudin semuanya. Yang pertama Muhammad. Nang babinian Raudah, Saudah, Jubaidah, Jumaidah, lawan Laila. Nang perempuan Laila. Belima 10 anak ini hendak maholi orang tua. Uja Jubaidah kita dramaan. Maholi arwah mama kita di rumah kok dramaan 300.000 seorang. Saudah nyumbang, Raudah nyumbang, Jumaidah nyumbang, Laila ada. Laila kah? Ada. Muhammad nyumbang julak, Jainuddin, Badarudin, Saparudin, semuanya nyumbang. Laila ada kada. Laila na pembungsunya bang. Laila ini ada nyumbang mengenai kada, memasaki kada, mau bulik paling banyak. Mau bulik paling banyak. Rupanya membawa kantong asisi yang 2 kilo tuh dah. Nah mengaut seorang hayam, ngambil 3 himpil hayam. Kuah kol, kuah macam-macam diambil. Sarek apa kada Bu? Kadang-kadang bisa bakalahi Bu. Ading-ading nih mahauli orang tua. Sian orang tua di dalam kubur. Sian. Makanya Bu kenapa maka menuju hari tadi pakai apam? Nah, sebab pakai apam. Terangkan Pak kada? Sebab pakai apam, saya rasa cukup sampai di sini saja. Jam menunjukkan jam 11:52. Jam menunjukkan sudah hampir jam 2:12. Saya masih banyak lagi yang mau saya sampaikan, cuma karena waktulah. Dan bapak-bapak juga mungkin sudah lama duduk di sini, mungkin dari jam 9 tadi. Mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.